produktif. Jadi gagal sebanyak mungkin, karena untuk kalian yang gagal sebanyak mungkin berarti kalian mencoba sebanyak mungkin juga kan? Karena nggak mungkin semua yang dicoba itu berhasil. Dan semakin banyak kalian gagal, kalian Halo Sobat Universe, Rafael di sini. So, kali ini aku mau cerita tentang sharing-sharing atau berbagi dengan adik-adik yang mungkin sekarang berada di bangku SMA kelas 3 atau di bangku akhir sekolah, atau mungkin adik-adik yang sekarang sedang berkuliah, baik itu tingkat 1, tingkat 2, atau tingkat 3. Yang ingin aku bagikan sekarang ini adalah beberapa cerita di mana sesuatu ini cukup penting waktu kalian di posisi kalian sekarang, yaitu di saat kuliah atau sedang berada di akhir SMA. Yang nomor 1 yaitu tentang hidup ini bukan tentang belajar tentang matematik, fisika, ekonomi, ataupun pelajaran mata kuliah yang sedang kalian bawakan sekarang, tapi lebih tentang maksudnya kalian oke lah belajar situ, tapi lebih explore lagi tentang berorganisasi. Bagaimana kita berinteraksi dengan orang lain, bagaimana kita bisa memanajemen sesuatu, memanajemen event, ikut kegiatan OSIS, ikut kegiatan himpunan, ikut kegiatan organisasi, mungkin paguyuban, daerah, dan lain sebagainya. Lebih explore diri kalian di sana supaya terasah skill bagaimana memanajemen orang dan memanajemen situasi atau kondisi. Karena pada dasarnya setelah kalian nanti selesai kuliah atau setelah kalian selesai sekolah, hal ini menjadi bagian yang paling penting di samping mungkin skill kita, yaitu mungkin kita expert di bidang matematik, fisika, teknik, perhitungan, dan lain sebagainya. Jadi skill seperti organisasi dan berinteraksi ini cukup penting. Nah, kita sampai ke bagian yang kedua yang sangat berhubungan dengan bagian yang pertama tadi. Buat adik-adik di sini, bagi kalian yang mungkin sudah terasah sejak dari lahir atau mungkin talentanya dalam hal berbicara dan berkomunikasi, it's okay, karena mungkin kalian tinggal mengasah sedikit lagi. Tapi buat kalian adik-adik yang mungkin berbicara di depan kamera agak sedikit canggung, atau berbicara dengan orang lain agak sedikit canggung, atau mungkin ragu, kurang percaya diri, sekaranglah waktunya bagi kalian untuk mengasah skill komunikasi sedini mungkin. Karena ini merupakan suatu aset yang cukup penting dan cukup berharga bagi kalian. Jika kalian bisa berkomunikasi dengan baik, skill berkomunikasi, menyampaikan informasi dengan baik. Karena buat apa skill kalian yang lain seperti ekonomi, fisika, kimia, teknik, mungkin bahasa, dan lain sebagainya, jika kalian tidak dapat mengkomunikasikannya. Jadi alangkah baiknya jika skill kalian itu didampingi dengan skill komunikasi. Dan kalau kalian dapat menguasai skill komunikasi ini sedini mungkin, ini menjadi suatu yang sangat model yang sangat berharga. Karena pada saat ini aset kalian itu sangat dicari, apalagi jika kalian sudah lulus dari bangku kuliah ataupun sudah lulus dari SMA dan mengejar mimpi kalian atau mengejar cita-cita kalian. Lalu selanjutnya yang di nomor 3, yang cukup penting dan tidak kalah penting dibandingkan dengan nomor 1 dan nomor 2 tadi adalah berbicara tentang uang. Memang uang bukanlah segalanya, tapi uang cukup mempengaruhi kehidupan. Kita makan, butuh uang. Kita tidur, butuh uang. Karena kita butuh tempat untuk tidur, kos-kosan, rumah, tempat tidur, dan lain sebagainya. Untuk kita bisa beraktivitas, untuk mengasah skill kita dan bekerja, kita butuh uang. Yaitu beli komputer, beli peralatan, dan lain sebagainya. Membeli makanan, membeli cemilan, minuman, dan lain sebagainya. Kita butuh uang. Tapi memang uang bukanlah segalanya. Sehingga alangkah baiknya jika kita mempunyai skill di dalam memanajemen uang atau mencari uang atau menduplikasi uang dengan baik. Sehingga untuk adik-adik yang sekarang masih berkuliah di akhir SMA, mungkin sekitar 17 tahun lah, atau mungkin yang baru masuk kuliah tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3, atau mungkin sudah lulus, ini menjadi suatu model yang sangat penting bagaimana kita bisa lebih menajamkan skill kita atau lebih menajamkan pengetahuan kita tentang uang. Bukan semena-mena atau bukan sekadar kita tahu uang mekanismenya gini menabung dan lain sebagainya. Bukan, lebih tentang bagaimana kita memanajemen pemasukan dan pengeluaran.
bagaimana kita bisa memanajemen duplikasi uang melalui investasi dan juga bisnis mungkin dan lain sebagainya. Jadi skill tentang uang ini bagaimana kita bisa misalkan nih di usia kalian yang sangat muda ini, jika kalian paham tentang mekanisme investasi dan bagaimana bisa interest atau bunga itu bisa dikembangbiakkan, yaitu compounding interest seiring dengan berjalannya waktu, ini menjadi modal yang sangat-sangat baik, ini menjadi modal yang sangat-sangat berharga. Terlebih lagi umur kalian yang masih muda. Bayangkan saja jika kalian sekarang baru berusia 17 tahun mungkin, atau 18 tahun. 18 tahun dalam 10 tahun saja, itu sudah sangat-sangat besar sekali jika kalian belajar di umur yang 17 atau 18 tahun. Ini menjadi modal yang sangat-sangat besar, modal yang sangat-sangat lebih dari uang. Mungkin kalau misalkan sekarang kalian di 17 atau 18 tahun paham dan melek saham, melek finansial, melek cryptocurrency mungkin, karena mungkin 10 tahun lagi ini menjadi sesuatu yang sangat familiar di sekitar kita saat ini. Di sekitar kita mungkin sekitar 5, 6, 7, 8 tahun dari sekarang. Sehingga kalau kalian mulai dari sekarang ini menjadi sangat bagus. Karena jika dibandingkan dikasih duit 100 juta dengan diajarin sampai paham ya, sampai mahir ya, cryptocurrency atau mungkin saham dan investasi atau tentang reksadana dan lain sebagainya, tentang manajemen keuangan di awal-awal ini di umur 17-18 tahun, itu jauh lebih berharga daripada mungkin dikasih uang 100 juta umur kalian yang 17 atau 18 tahun. Sehingga belajar atau melek secara finansial, melek uang, bagaimana manajemen uang, itu merupakan modal yang sangat besar dan sangat penting. Jadi yang poin yang nomor 3. So yang selanjutnya yang di nomor 4 yang juga penting, semuanya penting kayaknya ya. Jadi yang keempat yang sangat-sangat penting juga adalah gagallah sebanyak mungkin. Karena di umur yang sangat muda, 17, 18, 19, 20 tahun, itu mungkin kalau misalkan kalian gagal itu bangkit dengan sangat cepat, recover dengan sangat cepat. Berbeda dengan orang-orang yang berumur mungkin 40, 45, 50, ya bisa juga recover dan bangkit, tapi akan lebih cepat karena kalian masih muda dan kalian masih produktif. Jadi gagallah sebanyak mungkin, karena untuk kalian yang gagal sebanyak mungkin berarti kalian mencoba sebanyak mungkin juga kan, karena nggak mungkin semua yang dicoba itu berhasil. Dan semakin banyak kalian gagal, kalian menghabiskan jatah gagal kalian, sehingga yang tersisa adalah jatah berhasil kalian. Coba bayangkan untuk orang-orang yang mungkin di umur 40, 50 atau mungkin sudah mature, itu kesempatan untuk memulai dan mencoba-coba itu sudah sangat-sangat terbatas. Ditambah dengan mungkin biaya beban dan biaya yang lainnya yang mungkin menjadi bahan pertimbangan untuk memulai secara random. Jadi apalagi buat kalian adik-adik yang belum tahu, aku ini di mana ya? Aku ini potensinya di mana ya? Ada yang mungkin berbicara, ada yang mungkin jadi ahli ekonomi, ada yang mungkin ahli bahasa dan lain sebagainya, ada yang mungkin ahli buat kue, ada yang melukis dan lain sebagainya. Bagaimana kalian bisa tahu kalian itu suka di situ kalau kalian nggak mencoba? Itu sama halnya seperti kita ingin tahu kita suka ini buah apa ya? Kita suka makan buah apel kah? Makan buah rambutan kah? Makan buah stroberi kah? Kalau kita nggak pernah mencoba, oh rasa stroberi seperti ini, oh rasa jeruk seperti ini, oh rasa apokat seperti ini, kita nggak mungkin serta-merta lahir terus, oh aku suka jeruk. Nggak mungkin kan, harus dicoba. So tes sebanyak mungkin, coba sebanyak mungkin, maksudnya coba yang nggak suka itu apa aja, jadi kalian tahu gitu. Minimal kalian tahu yang nggak suka itu apa aja, sehingga kalian bisa ngefilter yang sukanya itu seperti apa. Oh ternyata aku nggak suka buah-buah yang asam-asam, sukanya yang agak pahit-pahit. Atau aku nggak suka buah yang lembek-lembek, sukanya ya yang keras-keras, salah apa gitu. Ini hanya perumpamaan, hanya pendekatan saja. So tes sebanyak mungkin. Oh aku nggak suka melukis nih, aku suka yang berbau menulis, nah gitu. Oh, aku nggak suka sesuatu yang kotor, misalkan mengotak-atik otomotif dan lain sebagainya. Aku lebih suka untuk misalkan bernyanyi, nah, kayak gitu. Jadi banyak contohnya. Dia tes sebanyak mungkin, gagallah sebanyak mungkin.
karena itu sangat-sangat berguna. Dan aku juga masih dalam tahap mencoba banyak hal. Gak masalah kalau misalkan mencoba banyak hal, mungkin orang akan berbicara, kau banyak kali kau coba, fokus gitu misalnya. Ya nggak masalah selagi kita belum tahu apa yang kita potensi kita kan, coba aja explore dirimu, explore sebanyak mungkin. So yang next adalah mengenai mengejar mimpi. Alarm 10 menit. So mengenai mengejar mimpi, ya selagi kalian berumur 17, 18, 20 tahun, 21 mungkin yang masih kuliah, kejarlah mimpi kalian sedini mungkin, karena mengejar mimpi merupakan hak privilege. Gak semua orang bisa mengejar mimpi nantinya. Jadi selagi kalian masih muda, kejar mimpi kalian. Belum ada beban, belum ada biaya, kredit, utang, belum ada orang yang dikasih makan dan lain sebagainya. Jadi kalian masih fleksibel, masih bebas. Selagi kalian punya waktu 2, 3, 4 tahun ke depan, apalagi kalian yang baru kuliah, apalagi kalian yang masih SMA, explore mimpi kalian secepat mungkin, sedini mungkin. Karena di umur kalian yang SMA, bayangkan 4 tahun ke depan, kita ambil contoh coding. Kalian tertarik nih sesuatu yang coding. Bayangkan dalam 4 tahun, bagaimana kemampuan kalian? Mungkin aku merasa kayak kalian nggak perlu lagi cari kerja. Kalian sudah menciptakan kerjaan itu sendiri karena kalian sudah sangat-sangat expert bilang itu. 4 tahun, 4 kali 12 bulan, sekitar 48 bulan. Bayangin dalam 48 bulan kalian mengerjakannya 1 jam aja tiap hari. Sesuatu yang sangat fantastis. Bahkan menurutku kalian sudah sangat expert banget di sini. Atau misalkan melukis, atau bikin kue, atau mungkin kalian bernyanyi. Bayangkan kalian explore kalian. Mungkin keluarga, teman, atau yang lain nggak mensupport, but do it anyway. Maksudnya ya di kamar bisa coba, nggak ada salahnya juga. Gunakan apa yang ada. Mungkin ya bahkan ini membuat video ini aku menggunakan handphone, bukan menggunakan kamera DSLR mungkin atau sesuatu yang fantastis, mahal dan lain sebagainya. Bahkan backgroundnya ini apa yang ada, bunga. Ya itu, gunakan apa yang ada. Karena alasan akan selalu ada. Jadi coba ekspor diri. Oh tadi udah. Ya yang terakhir itu sangat relevan dengan sebelumnya, yaitu apa yang aku sebutkan sebelumnya, yaitu tentang mengeksplor diri. Karena kita nggak akan pernah tahu tentang diri kita sebelum kita nge-explore-nya. Aku pernah dengar satu kutipan sih di TikTok, itu berbicara tentang anggaplah tubuhmu itu, kalau nggak salah ini dibilang sama Warren Buffett. Dia bilang kayak gini, anggaplah tubuhmu itu sebuah mobil. Kalau misalkan kalian dikasih kesempatan sejak kalian lahir, misalkan nih lahir kita udah bisa memilih misalnya. Seandainya kalian dikasih kesempatan untuk memilih sejak kalian lahir, kalian itu mau jadi mobil apa? Mungkin kita akan memilih mobil yang terbaik kan? Mobil yang terbaik, mobil yang tercepat, mobil yang terkuat, mobil yang banting, mobil yang nyaman dikendarai dan lain sebagainya. So treat yourself, your body and your mind is like mobil tadi. Berikan yang terbaik karena tubuh dan pikiran ini cuma sekali seumur hidup. Tadi sama kayak mobil yang tadi dikasih pilihan cuma memilih satu mobil seumur hidup. Kalian pasti memilih yang terbaik kan? Itu saja, itu sama dengan tubuh dan pikiran kita. Kita harus mengisinya dengan sesuatu yang baik karena kita cuma punya satu kesempatan. Anggap saja satu kesempatan, karena setelah udah meninggal kita nggak tahu kan apakah hidup lagi ataukah dia menunggu ataukah menunggu sampai akhir penghakiman tiba atau bagaimana, kita nggak tahu. Mungkin di buku agama ada berbagai jenis yang disyaratkan, tapi kita nggak akan pernah tahu, dan itu keyakinan masing-masing. Tapi yang aku mau coba sampaikan adalah treat your mind and your body is just like mobil yang tadi cuma satu seumur hidup. Dan itu sebaik mungkin, sesehat mungkin, pikiran sepositif mungkin. Dan memang dunia ini dinamis dan gak pernah sesuai dengan yang kita plan. Pasti ada meleset sedikit, jadi persiapkan diri. So untuk kalian adik-adik, karena kebetulan followerku lihat subscriber kebanyakan adik-adik yang SMA dan juga yang kuliah.
mari kita belajar bersama-sama. Saat ini aku juga masih sedang belajar. Kita berkembang. Rafael Jas Purba.